Halo Sobat Update Militer, gimana kabar hari ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia dunia militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan share. Baru saja dibocorkan, segini jumlah kuantitas KF-21 Boramae yang akan diterima Indonesia dari Korsel. Informasi terbaru soal KF-21 Boramae kini semakin terus bermunculan. Mulai dari informasi seputar uji coba terbang perdana KF-21 Boramae sampai sisi teknologi pun dibahas. Mengutip dari hanwasystems.com jika pihaknya telah merilis teknologi internal dan eksternal KF-21 Boramae. Mulai dari radar AESA, IRST, sampai yang eksternal EOTGP untuk KF-21 Boramae juga dirilis pihak Hanwha. Dari rilis teknologi tersebut maka nantinya KF-21 Boramae akan jadi jet tempur yang syarat akan teknologi canggih. Akan tetapi ada informasi baru-baru ini yang telah dirilis oleh media ternama soal kuantitas KF-21 Boramae untuk Indonesia. Informasi soal jumlah kuantitas KF-21 Boramae Indonesia ini dirilis oleh Aviation International News. Dilansir zonajakarta.com dari ainonline.com jika rencana jumlah KF-21 Boramae yang akan diterima Indonesia cukuplah besar. TNI AU mengharapkan untuk menerima pengiriman sekitar 50 berdasarkan rencana saat ini, tulis ainonline.com yang dirilis pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Dari adanya informasi tersebut maka diinformasikan jika KF-21 Boramae baru sebatas rencana dan harapan saja. Untuk informasi jelasnya soal pengiriman KF-21 Boramae nantinya maka kita tunggu saja informasi resmi lebih lanjut soal jet tempur ini. Akan tetapi jika seandainya memang benar bahwa KF-21 Boramae akan dikirimkan dalam jumlah banyak maka Indonesia akan menjadi operator pertama di ASEAN. Selain itu, KF-21 Boramae ternyata memiliki titik hardpoint yang cukup andal dan dapat membawa beban senjata berat. Mengutip popularmechanics.com bahwa KF-21 Boramae memiliki 10 titik hardpoint cantelan senjata. Dari adanya 10 titik hardpoint tersebut maka KF-21 Boramae dapat membawa berbagai jenis persenjataan. Mulai dari rudal udara ke darat sampai udara ke permukaan dapat diproyeksikan dibawa oleh KF-21 Boramae. Alhasil KF-21 Boramae memiliki berat lepas landas minimum 17.000 pound dan berat lepas landas maksimum 56.400 pound. Perlu diketahui jika mesin KF-21 Boramae hampir sama dengan di FA-18EF Super Hornet. Alhasil KF-21 Boramae dapat menghasilkan daya dorong maksimum 44.000 pound di kelasnya. Dari dorongan maksimum tersebut KF-21 Boramae dapat menggambarkan kecepatan tertinggi mencapai 1400 mil per jam mph. Dari kecepatan tinggi tersebut alhasil KF-21 Boramae dapat terbang dengan kecepatan cukup tinggi di kelasnya. Akan tetapi dari adanya informasi tersebut ada hal yang cukup mengejutkan di jet tempur KF-21 Boramae soal fungsi siluman. Soal fungsi siluman di KF-21 Boramae tersebut langsung dirilis oleh media Korsel yang bernama Jongang. Dan tidak tanggung-tanggung jika yang meramalkan dan menjelaskan fungsi jet tempur KF-21 Boramae adalah Han Hyun-ho Presiden KAI. Jika KF-21 memiliki fungsi siluman dan kemampuan tempur gabungan ia akan dapat terlahir kembali sebagai pejuang terkuat di Asia Timur Laut, ujar Han Hyun-ho dilansir dari Jongang. Dengan adanya penjelasan tersebut maka KF-21 Boramae menjadi jet tempur superioritas udara canggih di kelasnya.